Oke, strata selanjutnya yaitu kedua. Cepet Pak, punya. Yaitu lagu nasional, lagu wajib nasional. Ayo, Bukhari, sebutkan judul-judul lagu wajib nasional apa aja coba. Sulit ini. 1, Indonesia Raya. Iya kan? Ya, benar. Terus Hari Merdeka. Ya. Lagu nasional kan? Ya, terus Bagimu Negeri. Terus Bagimu Negeri. Gimana coba? Bentar, agak ini. Bagimu Negeri padamu ya. Padamu negeri kami berbakti. Ketinggian. Lanjut. Udah itu contohnya kan? Huh? Contohnya kan? Karena anak-anak itu sekarang anak SD, anak TK. Kalau disuruh lagu wajib nasional enggak bisa. Tapi kalau disuruh lagu Indo gitu enggak hafal. Enggak senonoh ini, tidak senonoh. Langsung hafal. Ya. Wah, miris kan? Wah, ayolah Bapak Ibu guru yang ada di satuan pendidikan, yang ada di TK, SD, SMP, SMA, SMK. Kita banggakan, kita sosialisasikan lagu-lagu wajib nasional. Bukan jadul, itu legend, the legend of namanya kekayaan saja kan bangsa. Namanya saja kan lagu wajib ya. Jadi wajib harus. Apalagi kalau bosen ya, misal sekarang Mas Menteri, Nadiem. Ya, Pak Nadiem. Ya, Pak Nadiem Menteri Pendidikan membuat lagu. Iya. Membuat lagu judulnya untuk Merdeka Belajar ini. Ya. Yang pertama lagu Pelajar Pancasila. Oh begitu. Nah, yuk kita nyanyikan bersama. Nanti kita jadikan tugas seni budaya, ya kan? Oke. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita meneri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam silanya. Jaga untuk Indonesia. Tepuk tangan. Ada lagu yang kedua yang terbaru 2023. Apa lagunya? Siapa? Noviana siapa? Yang Wonderland tuh, Alfiref itu loh. Enggak tahu. Itu kan ya. Melanjutkan proyeknya Pak Nadiem itu bikin lagu. Ini lanjutannya ini. Profil pelajar Pancasila. Oke. Mau sekaligus ini. Oke. Oke. belajar wujud yang nyata. Raih mimpi juga cita-cita generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas
rindu kita. Beriman dan bertakwa yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan dalam kita, gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan, kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Belajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Gitu. Oke, jadi lagunya Kamu tadi kok nggak ikut nyanyi sih? saya nggak hafal. Kan baca. Betul. Wah, nggak hafal. Wah, ini kalau nggak hafal nanti pelajaran seni budaya dapat nilai 70. Sebenarnya kalau misalkan nggak hafal lirik nggak apa-apa kan bisa ini. Nggak hafal nada? Nadanya itu yang sulitnya. Yuk nanti. Ya, tapi ini ya karena kita masih trial error ya, maaf tadi ada. Dan ini loh, Bu Fori kelasnya belum Pak masukin ya seni budaya ya yang materi pelajaran ini? Belum. Nah ini loh, kalau di sekolah SMK IMM kita belajar lagu-lagu yang update, terutama seni budaya. Lagu update itu lagu update-nya nasional, ya maksudnya bukan lagu update-nya dangdutan ya. Itu kemarin ada kok videonya, nanti bisa dicantumkan di klip. Nanti tolong linknya kelas kesehatan dibagikan sudah. ya. Iya. Oke, sekarang lanjut strata yang teratas. Oke, yang paling atas ya. Paling terakhir. Sebelumnya. Kalau musik-musik yang klasik yang kayak tahun 1800-an itu masuk ke mana? Itu musik klasik, jadi musik ada era-eranya Beethoven, ya Mozart, dan lain sebagainya. Nanti ada bukunya itu Panggit. Lebih detailnya nanti di pembelajaran. Saya nyuruh bawa kok dari bawah ya. Loh, WA toh lupa kalau Panggit cuma lisan aja. Saya juga lupa soalnya. Ya, jadi nanti lupa. Musik itu banyak pembahasannya, makanya nanti kita sampaikan di PowerPoint kalau di dalam kelas. Gitu, asik seru deh. Oke. Selanjutnya strata yang paling terakhir yaitu musik yang berhubungan dengan Sang Pencipta. Ya, langsung. Kalau yang tadi kan Qablum Minanas. Iya. Hablum minanas sama manusia yang sebelumnya tadi lagu-lagu. Sekarang hablum minallah yang langsung dengan Sang Pencipta sama Allah, yaitu lagu-lagu rohani, lagu rohani kayak Islam, sholawat, nasyid gitu lain. Ya. Jadi kalau coba Bukhari bisa apa? Yang baru-baru, yang bagus-bagus. Yang baru-baru. Apa ini maksudnya? Lagu rohani contohnya. Nah, kalau lagu rohani ya sholawat ya bisa yang kita lantunkan setiap hari di apel gitu ya. Nah ini Pak Anggit mau nyampein. Oke. Ya. Laukana bainanal habib ladandal. Oh, ketinggian tadi nadanya apa ya? Tadi sudah di briefing loh. 1, 2, 3. Gimana tuh? Oh ya, tolong itu geserin sedikit. Ini agak ke bawain ya. Atas. Atasnya lagi. Loh, itu loh yang awal. Nah, ini. Nadanya. Nah.
قبل المغرب طالبا قربا حبيب لك بيننا الحبيب لدى القدس والكريم طالبات قبل راهبا يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا مؤجل أنت نور فضل المؤيد جل من صلى عليك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا مؤجل أنت نور بدل المؤيد جل من صلى عليك. Gitu. Gabung bersama Hadroh Darul Ulum. Iya. Ini ya buka lowongan ya. Loh, ya jelas. Alatnya itu baru dibeliin sama Bapak Kepala Sekolah. Di kaset ada. Wih. Pasanya tahu ya. Makanya nanti bikin MV dulu, Hadroh. Masalahnya nih. Saya itu sudah nunggu loh Pak Anggit. Kenapa lihat jam Pak Anggit? Mau ke sekolah ya. Ini pertanyaan kita masih banyak. Kita masih belum ke intinya ya. Kita ke intinya di temanya kita akan membahas di SMK luar biasa. SMK hebat, SMK bisa. Kembali. Oh, kembali. Ya. Backsoundnya yang menyenangkan Pak Anggit ya. Oke, nah jadi kali ini kita akan membahas apa sih? Biar kayak nih susu yang kayak ini ya. Kita akan membahas apa sih? Kok kayak nyalai ya? Perbedaan antara SMK IMM dengan SMK lain di Jawa Timur. Nah, kita global dulu deh. Apa bedanya? Secara general ya. Sekolah internasional dengan sekolah yang lainnya ya. Belum internasional gitu ya. Ya masih nasional ya. Nah, itu bedanya apa sih, Pak? Nah, Bu. Nah, ini edukasi buat adik-adik SMP kelas 9. Saya sambil makan ya, Pak. Iya, dan Bapak Ibu wali murid yang ingin mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah SMA atau SMK yang mungkin masih bingung, masih mencari-cari pilihan yang tepat. Nah, mencari jati diri ya. Kita informasikan Bukhari bahwasanya sekolah internasional itu adalah sekolah yang sudah menggunakan minimal itu 3 bahasa. Ya, kalau di kita ada berapa? Bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Arab. Ya. Nah, Indonesia, Jawa. Ya. Terus Jerman, sama Jerman kan Jerman, yang guru baru. Jerman itu. Nah, guru baru? Iya. Ada. Saya nggak tahu. Kenalan dulu makanya. Saya nggak pernah lihat Itu terus nanti bahasanya dari segi bahasanya minimal 3 bahasa itu. Jadi dipelajari setiap hari Senin, Rabu dan Jumat. Untuk kelas bahasa di jam 13.00 ya. Hingga pulang sekolah, ya kan? 1 siang ya. Nah, sampai jam 2:30. Sampai pulang ya. Kita sholat asar dulu. Ya, terus hasilnya yaitu merupakan project based learningnya, yaitu pada public speaking saat apel pagi kita tampilkan. Dua siswa memakai mikrofon. Nah, jadi sudah bisa berbahasa internasional dan tampil secara apik, bagus. Ya, gitu. Mau menambahkan Pak Anggit, kalau
misalnya kita bisa cuman satu orang saja yang maju di depan juga bisa. Terus public speaking. Public speaking itu nanti belajarnya sama Pak Anggit juga boleh. Kalau Pak Anggit ngajar public speaking, Bukhari kebanyakan langsung Pak Anggit glondeng gitu. Pak Anggit bapak kaleng itu nanti. Ya, kalau misalkan kita krik malah gimana gitu. Ya langsung plak gitu. Ada yang gugup mungkin pegang HP ya, itu proses terhebat itu ada di situ. Nah, ya benar. Itu sekolah internasional, apalagi sekolah internasional milenial model PGRI 1 Mejayan yang sudah menerapkannya sejak bertahun-tahun. Sudah bertahun-tahun dan apalagi kita juga mengadakan kerjasama dengan Jepang. Ya, dengan Jepang. Dan ini baru-baru luar ini negeri dan kuliah juga loh. Nah, jadi sambil kerja di Jepang, kita juga bisa kuliah online di Poltek Madiun dan nanti ada kerjasama yang lain itu Stikes yang di mana sih Sidoarjo, Stikes kesehatan itu. Di Malang. Di Malang. Di Malang. Ya itu nanti bisa sambil kuliah dan kerja di Jepang itu. Nah, selain di Jepang juga kita juga sudah bekerja sama dengan Jerman. Jerman juga. Dan selanjutnya Bu Khori untuk sekolah internasional itu yang jelas fasilitasnya ya. Iya. Fasilitasnya. Pasti. Lengkap, harus lengkap. Nah, kalau nggak lengkap nggak bisa dibilang internasional. Kita punya kolam renang, kita punya tempat gym. Terus kita punya CCL Mall 3 lantai ini untuk hallnya juga ya. Mengimplementasikan B5BK untuk kegiatan entrepreneur, untuk kegiatan praktek baik siswa gitu ya. Terus ada praktek aja Pak Anggit ya, yang dari luar juga bisa boleh juga. Sini, ya. Ada Japanese Center. Nah, Japanese Center kursus bahasa Jepang. Untuk siswa SMK IMM PGRI 1 Mejayan itu gratis. Ya, free ya. Sejak kelas 11. Tapi dari pihak luar kalau misalkan pengen juga boleh. Itu boleh. Tapi bayar. Ya, itulah privilege-nya jadi siswa SMK model. Kalau kalian mungkin sudah lulus SMA terus pengen ke Jepang tapi gratis, masuk lagi. Yang Pak Anggit terharu itu ada kakak kelas kita itu mau berangkat ke Jepang. Ya harusnya memang bayar sih, kalau SMK internasional model itu bayarnya kurang lebih hampir separuhnya dari LPK yang ada di luar sana. Iya. Gitu. Lah kakak kelas kita kadang ada yang anaknya orang yang kurang mampu. Iya. Anak yang kurang mampu yang ingin membahagiakan kedua orang tua bingung. Maka di SMK IMM ada dana talangan 100%. Wow. Dana talangan 100%, 0 rupiah tanpa membayar atau ngurusin paspor dan sebagainya itu sudah diuruskan sama Pak Sigit dan Bapak Kepala Sekolah kita. Sangat berguna sekali ya, yang tidak terlalu paham tentang ngurusin ini itu. Terus selanjutnya Bapak sekolah kemarin Mr. Goto tuh nangis di hall itu. Iya. Gak ada orang yang baik kayak Bapak Kepala Sekolah. Kok baik? Ada anak yang gak punya sepatu untuk berangkat ke Jepang, jaket kan musim dingin kebetulan. Iya. Mau berangkat itu gak punya jaket juga, gak punya sepatu yang bagus. Dibelikan. Itu dibelikan. Ya, ini kisah inspiratif. Iya, dibelikan. Harapannya, doanya orang tua itu ya semoga sukses. Semoga sukses, tercapai cita-citanya, bisa membahagiakan dan membanggakan kedua orang tuanya. Ya. Dan yang pasti tujuan kerja di Jepang adalah memperoleh penghasilan, enggak Jepang ya Jerman juga, memperoleh penghasilan yang mungkin
lebih banyak dibanding di negara kita sendiri. Tapi tujuannya sebenarnya Bu Khori, suatu saat nanti anak-anak itu juga akan kembali ke tanah air. Iya, benar. Dan menjadi entrepreneur sejati. Iya. Dengan modal yang sudah dicari di luar negeri tadi. Karena memang tujuannya sama kita ini itu mendidik agar siswa menjadi entrepreneur gitu ya. Biar BMW. Apa itu BMW? Ya Bang Jen ini. Coba BMW apa? Apa ya? BMW itu kan mobil ya. Singkatannya. Gak tahu. Coba cek di Google. Nah, itu programnya Dinas Pendidikan juga. Ya. B-nya apa? Berani. Berani apa bisa? BMW SMK itu. Apa Bu Khori? BMW? Belum ada ini. Saya cari dulu ya singkatannya ya. Bentar. Apa itu BMW di SMK? BMW adalah singkatan dari bekerja, melanjutkan pendidikan, dan wirausaha. B-nya apa? Bekerja, melanjutkan pendidikan dan wirausaha. Jadi bekerja dulu. Habis itu melanjutkan untuk berwirausaha. Oke, untuk ini yang selanjutnya SMK kita itu secara general itu ya, itu berbeda dengan sekolah yang lain. Berbeda. Nah, bedanya apa? Yang paling mencolok misalnya. Ini kurang seru ya. Bedanya apa sih? Bedanya adalah yang pertama di desain kurikulumnya. Ya, benar. Kita melakukan modifikasi kurikulum yang menggunakan yang berdasarkan life skill education. Yes. Jadi apa kita itu? ada life skill education. Life-nya apa? Kemampuan hidup untuk pendidikan. Iya. Nah, jadi kita menerapkan yang namanya skill passport. Skill passport. Ya, pasport itu apa? Syarat. Ya, syarat atau kartu pasport untuk naik pesawat ke luar negeri, ya kan butuh paspor. Ya paspornya tapi ini kita gunakan untuk persyaratan skill siswa. Jadi siswa itu harus bisa menempuh, misal ada skill paspor 1 sampai 100 di jurusan mesin. Itu kita plotkan. Nah, diplotkan 1 itu harus bisa menggerinda. Ya. Nah, mungkin 1 sampai 5 gerinda bentuk apa. Terus selanjutnya las. Ya, mau ngelas itu skill pasport yang ke-20 dan seterusnya. Kalau belum bisa skill pasport yang nomor urutan sebelumnya, ya nggak bisa melanjutkan untuk seterusnya gitu. Berurutan. Nah, berurutan. Jadi sistematis, rigid gitu. Jadi pendidikannya jelas dan terarah. Oke. Gitu. Tidak bisa ganggang. Iya. Gitu. Kalau nggak selesai dalam satu semester berapa skill pasport itu 50 gitu, misal semester 1 harus 50, rapotnya nggak dikasih loh. Wah, orang tuanya bertanya, lu kenapa Pak? Nah, ini skill pasportnya belum selesai, belum tuntas. Maka di liburan itu kalau anak-anak yang belum skill pasportnya selesai, dia itu masuk sekolah untuk mengajar skill pasportnya agar rapotnya bisa diberikan gitu. Bisa dibilang opsional ya. Nah, iya. Terus kurikulumnya sangat menyenangkan. Beda dengan sekolah-sekolah yang lain yang setiap hari mungkin ada pelajaran normatif adaptif. Nah, kita malah noratnya itu terapan ya. Jadi misal matematika ada bahasa Inggris, ya bahasa Inggris yang untuk anak perawat, anak kesehatan, untuk anak mesin gitu. Jadi kita spesifik mengarah, menjurus. Sesuai ya. Iya, betul sekali. Oke, jadi itu perbedaannya pertama dari sistem kurikulumnya. Yang lainnya? Untuk yang lainnya mungkin dari apa tadi fasilitas sudah, kurikulum sudah. Terus selanjutnya ini dari kompetensi atau
uji kompetensi ya, UKK atau yang bisa dibilang asesmen. Ya, asesmen. Asesmennya itu kita selalu semesternya. Ujian semester ya. Selalu mendatangkan yang namanya mitra di dunia usaha dan industri ya. Jadi anak mesin itu yang asesmen ya orang Inka langsung didatangkan. Elektro ya PT Reka IMS didatangkan. Gitu. Jadi nggak main-main. Tidak main-main, langsung expert. Langsung expert. Serius. Jadi kita ada anak itu jika dia pintar, rajin, aktif, maka dia bisa melakukan akselerasi percepatan pembelajaran. Dia langsung bisa skill pasport ke 100 dan seterusnya, dan langsung bisa magang tanpa kita melakukan evaluasi penilaian karena syarat-syaratnya sudah ditempuh itu. Itu ceritanya Bu Khori. Ini kita sudah men-spoiler sedikit tentang magang. Nah, ini pertanyaan yang terakhir tentang ada pernyataan sekolah 1 tahun bisa magang. Wow. Apakah benar Pak Anggi? Memang kalau di Sekolah Internasional Milenial Model PGRI 1 Mejayan itu sekolahnya yang umum itu hanya 2 tahun saja, hanya 2 tahun saja. Ya, 1,5 sampai 2 tahun saja. Lanjut nanti berangkat magang di bulan 5 atau bulan 6. Tapi bagi siswa yang aktif tadi sekali lagi belajarnya rajin, pintar, 1 tahun pun bisa menyelesaikan skill pasport semuanya di kelas 10. Maka ya sudahlah, kalau skill pasport sudah selesai, sudah dianggap tuntas melakukan pelajaran jurusan kompetensi kalian yang ada di sekolah, maka berhak si anak itu melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu professional training, magang kerja. Kita magang kerja ya, bukan PSG atau PKL, prakerin ya. Itu kita magang kerja karena filosofi dari magang kerja adalah latihan kerja. Ya, latihan kerja itu berhak mendapatkan upah. Ya, jadi kita tempatkan siswa-siswa kita di berbagai industri untuk melakukan magang kerja yang pastinya juga digaji. Gajinya juga lumayan karena di luar kota, ada yang di Cikarang, ada yang di Surabaya, di Jogja gitu. Lagi pula kalau magang itu ada undang-undangnya. Sekali lagi dengan sistem seperti itu, kita sekolah di SMK IMM sangat-sangat bisa membanggakan kedua orang tua, tidak merepotkan. Bahkan dari kelas 10 itu aja bisa menghasilkan cuan dari Jagamar. Apa itu PKR? Ini cuci motor. Cuci motor.